warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Yang kami hormati Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kami hormati Kepala Seksi Haji dan Dinas Islam, yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2, yang kami hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bali, Bapak Ibu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi ini sehingga kita bisa hadir untuk menambah ilmu khususnya di pada bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, keluarganya, dan pengikutnya hingga hari kiamat. Dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 kepada Bu Wiwi Setiarini, Sarjana Agama Magister Administrasi Publik dengan hormat disilakan. Terima kasih. Izin kepada pembawa acara, Bapak Ibu. Izin kepada pembawa acara, Bapak Ibu semuanya. Terlebih dahulu kami sampaikan pantun. Bapak sungguh merangkai pantun setiap hari dengan teliti. Izinkan saya untuk merangkainya kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk berada di sini. Cukup satu aja, karena baru belajar ya. Karena baru belajar pantun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat melakukan rutinitas kita sebagaimana biasanya di dalam bulan Ramadan ini, dan semoga kita semua pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah sampai saat ini kita masih dapat merasakan manisnya iman dan Islam. Dan semoga
kita semua menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Melawi, yang kami hormati Kasih Dinas Islam Kemenang Kabupaten Melawi, yang kami hormati pengawas madrasah, yang kami hormati Kepala Amin 2 Melawi, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa saat ini kita sudah melewati pertengahan Ramadan, tepat pada hari ini yaitu tanggal 17 Ramadan 1443 Hijriah, yang dipahami oleh kita semua sebagai peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, yaitu pada malam 17 Ramadan. Peristiwa yang sangat luar biasa dalam sejarah peradaban umat Islam, di mana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama sebagai pedoman hidup manusia, sebagai petunjuk hidup manusia, dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil, sebagaimana yang telah disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Peristiwa ini sering diperingati dengan semarak di masjid, di musola, bahkan di pemerintahan, menggelar peringatan nuzulul Quran. Jadi inti dari peringatan nuzulul Quran yaitu agar umat Islam bisa mengambil hikmah atau mengambil ibrah atas turunnya Al-Quran. Dengan begitu diharapkan umat Islam semakin dekat dengan Al-Quran, semakin rajin membaca Al-Quran, kemudian mentadabburkan makna dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, kita harus berusaha agar dapat memperbanyak membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh keagungan, penuh keistimewaan, penuh dengan rahmat dan berlipat gandanya pahala. Untuk itu, bagaimana kita di bulan Ramadan ini bisa membaca Al-Quran di setiap harinya. Jadi mari kita hiasi Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Diharapkan peristiwa nuzulul Quran dirayakan tidak sekedar hanya seremonial saja di masjid, tapi bisa dijadikan sebagai upaya membudayakan membaca Al-Quran, baik di rumah, di masjid, di kantor. Nah, misalnya saja tetap kita senantiasa, ya tidak hanya di dalam bulan Ramadan saja, tetapi juga di luar bulan Ramadan, bagaimana kita bisa membudayakan untuk membaca Al-Quran. Nah, misalnya saja di kantor, sebelum kita melakukan aktivitas kerja ataupun aktivitas kantor kita awali dengan melaksanakan sholat duha, kemudian kita membaca Al-Quran, cukup selembar dua lembar saja, tetapi rutin untuk kita biasakan, sehingga dalam segala pekerjaannya insya Allah kita akan diberi kelancaran, kemudahan, dan ketenangan batin dalam bekerja insya Allah. Nah, jadi dalam momentum nuzulul Quran kita bisa bermuhasabah diri, bagaimana bacaan Quran kita selama ini, apakah kita sudah membiasakan diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kalau saya lihat terutama ibu-ibu yang apalagi sekarang sudah zaman canggih, ya, zaman
HP beberapa guru saya lihat itu ada yang dalam khususnya di dalam bulan Ramadan ini ada program One Day One Juice, satu hari dalam satu jus dalam satu hari. 3 day 1 jus, 3 day 1 jus, 3 hari dalam satu jus juga tidak apa-apa. Yang penting kita itu membiasakan diri membaca Al-Quran. Saya lihat di beberapa grup, ya kalau memang misalnya one day one jus, mungkin dalam waktu sebentar saja 30 jus bisa kita khatamkan Al-Quran tersebut. Dalam satu hari, insya Allah sehari itu bisa selesai satu juz. Nah, menghatamkan secara berjamaah, terlepas dari hukumnya apa, tapi memang kita memang dianjurkan oleh Rasulullah dalam bulan Ramadan ini untuk memperbanyak Al-Quran dan menghatamkannya. Nah, dalam riwayat hadis bahwa Nabi Muhammad pada bulan Ramadan setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril untuk belajar Al-Quran dan menghatamkannya. Dan alhamdulillah memang Nabi Muhammad dalam bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran bersama malaikat Jibril. Untuk itu kita juga sebagai hambanya, sebagai umatnya, kita bisa mengikuti jejak daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi kita yang mungkin sudah tidak kanak-kanak lagi, tidak remaja lagi, bahkan mungkin sudah usia lanjut, mungkin sangat sulit bagi kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Sudah agak kadaluarsa gitu ya. Tapi ya kalau memang dengan semangat yang tinggi dan keinginan bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, insya Allah hidayah juga akan datang dari Allah untuk mempermudah kita menghafal Al-Quran. Dan jika kita tidak mampu menghafalnya, yang minimal kita membacanya setiap hari. Karena dengan membaca Al-Quran itu kita akan dilipat gandakan pahala kita, apalagi di bulan Ramadan. Bukan lagi hanya satu surat ataupun satu ayat, tetapi satu huruf saja yang kita baca, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana hadis Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan dengan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, ya. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif itu satu huruf, mim itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi setiap satu huruf kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bayangkan saja, isi Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, kemudian 6.234 ayat. Yang menurut beberapa riwayat ya tentang jumlah ayat yang ada sedikit perbedaan. Jadi dikalikan saja ya berapa huruf jumlah keseluruhannya. Begitu banyak, tidak terhitung pahala yang kita dapatkan dalam membaca Al-Quran. Tapi memang apalagi di zaman saat ini, godaan bagi kita itu sangat besar sekali untuk membaca Al-Quran setiap hari, terutama kalau kita sudah memegang HP. Bangun tidur yang dia cari itu langsung HP. Kemudian kalau udah lihat HP tidak terkontrol terus, tidak terasa waktu sudah kita menggunakan waktu sudah begitu banyak, akhirnya kita tidak sempat untuk membaca Al-Quran, terus menerus seperti itu. Kemudian belum lagi mobilitas kerja kita semakin tinggi, tidak sempat membaca Al-Quran. Jadi kita rasanya perlu berusaha meluangkan waktu untuk bisa membaca Al-Quran setiap harinya.
karena mengingat begitu besarnya pahala kita untuk membaca Al-Quran. Sebelum kerja kita baca 2 lembar, habis sholat maghrib kita baca 2 lembar, habis subuh kita baca 2 lembar. Kita kontinukan, kita kerjakan setiap harinya dan kita budayakan setiap harinya. Insya Allah keberkahan, keutamaan Al-Quran akan kita miliki. Dan banyak sekali keutamaan dari membaca Al-Quran. Di antaranya bahwa dengan membaca Al-Quran nantinya akan memberikan syafaat bagi kita di akhirat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberikan syafaat bagi seseorang hamba di hari kiamat. Puasa berkata, wahai Roh, aku telah menahannya dari makan dan syahwat setiap hari, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaatnya. Maka keduanya diizinkan untuk memberi syafaat. Jadi dengan membaca Al-Quran ini akan memberikan syafaat kita di dalam di akhirat nanti. Puasa dan Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada kita di akhirat nanti. Nah, itulah keutamaan dari kita membaca Al-Quran. Selanjutnya akan menjadi sebagai hujah atau pembela kita di akhirat kelak. Dengan membaca Al-Quran, Al-Quran di akhirat kelak akan datang kepada kita sebagai pembela. Sebagaimana dijelaskan di dalam salah satu hadis, bahwa sholat itu adalah cahaya, sedekah itu adalah petunjuk, kesabaran adalah sinar, dan Al-Quran adalah hujah ataupun pembela kita kelak di akhirat. Dan keutamaan lainnya menjadi orang yang terbaik yang dipilih, dan kita akan menjadi orang pilihan Allah yang akan ditempatkan di sisinya apabila kita gemar membaca Al-Quran, membiasakan diri membaca Al-Quran. Dan selanjutnya Al-Quran juga sebagai penenang hati kita. Apabila kita punya masalah, ada kegundahan hati, coba yang penting kita membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, belajar dan membacanya. Insya Allah semua itu akan mendapatkan pahala untuk kita semuanya. Dan masih banyak sekali keutamaan dari Al-Quran ini untuk kita semuanya, terutama umat Islam dan untuk seluruh manusia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada tausiah kali ini. Jadi mulai dari sekarang yang mungkin membaca Al-Qurannya malas-malasan, misalnya untuk lebih giat lagi, masih ada separuh bulan lagi kita di bulan Ramadan ini, di mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah dari sekarang kita membiasakan diri membaca Al-Quran untuk menenteramkan hati dan pikiran kita, untuk menemukan kedamaian, kebahagiaan dalam hidup. Dan jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa bacaan Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena setelah ini mungkin ada agenda kerja yang harus secepatnya untuk dilaksanakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti atas pencerahannya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa menerima dari tausiah yang disampaikan ini. Adapun kesimpulan yang bisa saya tarik dari tausiah beliau, yang pertama bahwa pada hari
berbeda, yang hak dan yang batil. Dan dengan turunnya Al-Quran ini bisa kita membudayakan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengawali setiap aktivitas kita dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, keutamaannya yang pertama kita dengan membaca tidak saja hanya satu ayat, tapi yang satu huruf kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Kemudian dengan Al-Quran juga bisa membuat kita penenang hati dan kehidupan kita jika kita mempunyai masalah. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan untuk menutup tausiah pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum